pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari sesuatu yang amat sangat penting dalam hidup kita. Mengapa? Mari mulai percaya kepada mujizat. Kalau Tuhan suruh sesuatu, taat saja dan mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang ajaib yang kami sementara akan dengarkan. Kami berdoa supaya kami diberi hati yang tanggap, yang cepat tanggap, cepat mengerti, cepat menangkap dari maksud firman Tuhan, sehingga kami hidup dari mujizat kepada mujizat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius
Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 21 ayatnya yang kedua. Injil Matius pasal 21 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Amin. Saudara pemirsa, ini sebuah keajaiban. Ada berapa keajaiban kalau nanti saya akan sampaikan pada kesempatan lain. Satu kali ketika Yesus mau mengadakan perjamuan kudus, ya, di akhir perjalanan hidupnya, dia katakan, pergilah, nanti kamu ketemu dengan seorang ibu yang sedang membawa tempayan di kepalanya. Tanyakan kepada dia, di manakah kami akan mengadakan perjamuan kudus? Ya, puji Tuhan. Kemudian ibu itu langsung katakan, oh di sana, rumah sana, dan di lantai atas. Saudara-saudara pemirsa sekalian, saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk mengerti seperti hal ini. Kenapa? Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang raja. Ia naik anak keledai jantan, saudara sekalian. Dan caranya ini yang luar biasa, saudara sekalian. Saya ingin bacakan ayat yang ketiga. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Coba saudara sekalian, kaget itu para murid yang Tuhan suruh seperti itu. Mengapa? Sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi itulah kalau Tuhan suruh. Makanya saya selalu katakan kepada saudara-saudara sekalian prinsip ini. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Amin. Jadi mari percaya kepada Tuhan dalam hal ini. Ini puncak ketika Yesus kemudian disambut, dielu-elukan sebagai raja. Itulah yang menjadi pegangan teguh untuk hidup kita, bahwa dia memang raja. Kalau dia raja, dia berkuasa melakukan apa saja yang dia mau. Nah, ingat juga nanti Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mengatakan sesudah dia bangkit dari antara orang mati, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus memang sudah menjadi raja di surga dan di bumi. Oleh sebab itu, kalau dia raja di surga dan di bumi, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar percaya. Tadi yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus adalah seekor keledai untuk dia tunggangi. Kemudian orang ramai-ramai ambil daun palem menyambut dia sedemikian rupa, dan kemudian mereka menaruh jubahnya di tanah, di jalan itu, dan Yesus menjalani atasnya. Itu satu pengertian. Pengertian yang kedua ialah apa? Keledai pastilah tidak tahu apa-apa, ya kan? Dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia juga dielu-elukan orang. Itulah sebabnya saya bersyukur sekarang sudah menjadi hamba Tuhan hampir 50 tahun. Ya, tahun depan, tahun 2024, saya akan melayani Tuhan selama 50 tahun. Puji Tuhan. Itu sesuatu yang hampir saya tidak bisa keluar suara saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur saya adalah hanya seekor keledai tunggangan Yesus, kalau mau dikatakan demikian. Dan saya mengalami banyak kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memang yang dimuliakan.
Sudah tahu, pernah ada waktu di mana saya berbulan-bulan selalu di siaran televisi. Waktu krisis tahun 1998. Ya. Sayang saya tidak punya dokumentasinya dan saya memang tidak minta ke GO Studio, dan saya hanya punya satu saja foto. Saya sendiri yang mendesain segala sesuatu, sampai air mancur di belakang saya itu saya sendiri yang siapkan. Dekorasinya saya siapkan bersama dengan tim saya, dan sejak waktu itu saya tengah malam saya menyampaikan firman Tuhan di 2 stasiun televisi swasta tiap malam, berganti-ganti dengan Reverend John Hartman almarhum. Puji Tuhan, ada kesempatan. Saya merasa waktu itu saya keledai yang sedang menginjak bahkan jubah-jubah orang. Dan saya merasa sangat dipermuliakan oleh Tuhan pada masa itu, karena saya menjadi keledai tunggangan yang baik. Oleh sebab itu, sepanjang umur hidup saya merasa bahwa kehormatan demi kehormatan, kemuliaan demi kemuliaan saya alami karena saya bersedia untuk menjadi keledai tunggangan Tuhan Yesus. Bagaimana hamba-hamba Tuhan sekarang? Mari kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, kita tidak mengambil jatah kemuliaan Tuhan, tetapi kita tetap rendah hati sampai ke garis akhir. Itu yang saya harapkan dalam sepanjang hidup saya sesudah umur 69 tahun sekarang, memasuki tahun yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami berdoa supaya kami tetap berharap, menantikan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Tapi sebaliknya juga kami menjadi orang yang rendah hati, orang yang sabar, karena kami sedang membawa nama Yesus dalam kehidupan kami, di pundak kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.